ada yang bekerja lagi sebagai welder, tukang las, ada yang bekerja lagi sebagai assembler. Walaupun sudah umur 65 tahun, mereka masih bekerja, masih kuat untuk berdiri selama 8 jam sehari ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan share mengenai umur pensiun di Kanada yang mencapai umur 65 tahun. Nah, gua akan mendiskusikan hal ini, apakah ini sesuatu yang baik atau tidak guys bagi kita semua. Nah, gua share hal ini berdasarkan pengalaman gua pribadi ya. Setelah gue bekerja di sini kurang lebih 5 tahun, dan gue melihat bagaimana teman-teman gue yang bekerja di sini yang sudah mencapai 65 tahun ke atas. Nah, disclaimer ya guys ya, bahwa gue lakukan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Gue tidak melakukan research secara spesifik gitu ya. Ini hanya opini gue secara pribadi. Jika di antara teman-teman ada yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di IG gua di opini_Darwin. Jika pertanyaan kalian menarik, gua akan coba jawab dalam bentuk video. Oke, simak videonya sampai habis ya. Oke guys, mungkin di antara teman-teman jika belum pernah ada yang tinggal ke luar negeri lalu pindah ke Kanada, mungkin akan sedikit shock ketika melihat bagaimana di dunia kerja, di tempat kerja kalian kok bisa melihat teman-teman yang udah senior, yang udah umur 60 tahunan kok masih bekerja ya. Nah, kalau di sini itu sesuatu hal yang biasa, guys. Karena di sini itu umur pensiunnya itu 65 tahun ke atas. Nah, itu mungkin akan menjadi suatu culture shock bagi kalian. Karena ketika di Indonesia, kalian kan melihat teman-teman yang udah umur 55 tahun ke atas, mostly sudah pada pensiun. Tapi di sini itu tidak. Nah, gue share hal ini berdasarkan fakta apa yang gue alami di sini ya, guys ya. Di sekitar lingkungan tempat kerja gue. Nah, sharing yang pertama itu berkaitan dengan jika kalian pernah menonton video gua yang dulu-dulu, baik di Indo di Toronto maupun di Opini Darwin, gua itu kan bekerja sebagai co-op student ya awalnya 5 bulan. Lalu setelah 5 bulan bekerja sebagai co-op student, gua di-hire sebagai Accounts Payable Administrator kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah kerja sebagai Accounts Payable Administrator setahun, tiba-tiba ada salah satu manajer di salah satu pabriknya tempat gua kerja, itu inget gua waktu ketika gua menjadi internal audit student. Dia mau hire gue sebagai senior plan accountant di tempat dia kerja. Nah, manajer yang hire gue itu umurnya sudah 65 tahun guys ketika dia hire gue. Dia itu perempuan, dia orang Filipina, tapi dia orangnya sangat baik sekali, sangat ramah sekali. Nah, sehingga ketika dia hire gue tuh, akhirnya kan gue bekerja bersama dengan dia ya. Gue bekerja bersama dengan dia kurang lebih 2,5 tahun. Dan di umur 68 tahun, dia akhirnya pensiun guys. 3 tahun setelah dia mencapai umur 65 tahun, 3 tahun itu dia dikontrak oleh company gua. Bekerja sebagai kontrak, bukan sebagai karyawan tetap lagi. Karena performa dia yang cukup baik. Nah, jadinya dia pensiun di umur 68. Gue cukup sedih sih ketika dia pensiun ya. Gue diundang waktu itu di pesta perpisahannya dia. Dia bekerja untuk company gua kurang lebih 31 tahun guys. Wow, bayangin ya, itu cukup lama. Dan uang pensiun dia, atau uang pesangon yang company berikan dulu untuk dia, gua rasa itu akan sangat besar sekali tuh guys. Karena 31 tahun bekerja untuk company ya. Jadi, itu adalah contoh pertama tuh, bagaimana gue menyaksikan temen gue yang sampai umur 68 tahun baru pensiun guys. Lalu yang kedua itu, company gue ini kan company yang cukup besar ya. Company gue ini mempunyai pabrik kurang lebih 20 pabrik all over North America. Mungkin lebih kali ya. Nah, di pabrik yang tempat gue kerja ini, lokasinya itu di Vaughan, Ontario. Itu company-nya sudah established cukup lama. Dan kalau saat ini gue lihat di bagian produksi, itu banyak teman-teman yang sudah umur 65 tahunan. Mereka itu sudah bekerja kurang lebih 25 sampai dengan 30 tahun di tempat gue kerja ini, di pabrik ini ya. Dan mereka itu cutinya itu sudah yang mencapai 6 minggu, ada yang sudah 5 minggu, dalam setahun jatah cutinya ya. Karena mereka bekerja sudah cukup lama. Dan mereka masih bekerja secara normal-normal aja, walaupun sudah umur 65 tahun. Ada yang bekerja sebagai painter ya,
painter yang mengecat mesin, ada yang bekerja lagi sebagai welder, tukang las, ada yang bekerja lagi sebagai assembler. Walaupun sudah umur 65 tahun, mereka masih bekerja, masih kuat untuk berdiri selama 8 jam sehari ya. Dan menurut gua itu karena kebiasaan ya. Kalau kita membiasakan tubuh kita untuk bekerja secara fisik setiap hari, ada exercise-nya, gua rasa tubuh kita akan adjust terhadap hal itu. Nah, menurut gua ini memang salah satu kendala kita di Indonesia. Kita itu sangat dimanja dengan keadaan yang ada ya guys ya. Banyak dari antara kita itu sudah mempunyai pembantu, bahkan ada yang mempunyai supir. Sehingga di umur 55 atau 60 tahun itu kita kurang gerak guys. Jadi secara fisik itu kita kurang sehat ya. Jadi gue menyaksikan dengan kepala mata sendiri. Banyak teman-teman yang sudah umur 65 tahun ke atas, tapi mereka masih bekerja secara normal-normal aja. Dan kerjanya secara fisik lagi ya guys ya. Lalu yang ketiga juga berkaitan dengan supplier guys. Gue menyaksikan dengan kepala mata sendiri. Kan banyak tuh supplier yang suka datang ke kantor ya. Mereka itu sales-sales dari supplier-supplier yang suka pada datang ke kantor mengunjungi purchasing tempat gue kerja. Nah kadang-kadang gue melihat, ini sales-sales yang datang ini memang ada yang muda-muda, tapi ada juga yang sudah senior, sudah umur 65 tahunan. Bahkan kadang-kadang beberapa supplier kecil itu kan yang datang langsung ownernya, bukan sales staffnya. Ownernya datang langsung menemui purchasing department tempat gue kerja. Dan gue bisa menyaksikan sendiri, ownernya itu mereka sudah umur 65 tahunan. Mereka masih aktif datang mengunjungi customer mereka. Dan gue menyaksikan bahwa mereka menyetir mobil sendiri tuh. Datang nggak pakai supir ya. Walaupun mereka business owner. Dan beberapa di antara business owner itu gue tahu mereka cukup kaya guys. Tapi di sini memang tidak dimanja. Mereka datang menyetir sendiri dan mengunjungi purchasing tempat gue kerja untuk say hello dan menjaga relationship. Nah, menurut gue itu sesuatu yang sangat jarang kita lihat ya di Indonesia untuk hal itu terjadi. Bahkan jika umur 65 tahun di Indonesia mempunyai bisnis sendiri, mungkin yang datang mengunjungin customer-customernya ialah banyakkan staff-staffnya ya. Ataupun kalau dia datang, biasa pasti akan datang dengan supir. Nah, ini suatu pemandangan yang sangat berbeda sekali dengan di Indonesia ya guys ya. Nah, mungkin di antara kalian bagi yang baru pertama kali datang ke Kanada dan belum pernah tinggal di luar negeri sebelumnya, melihat hal ini akan melihatnya sebagai sesuatu yang agak kagok. Kok kasihan ya melihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah umur 60 tahunan, jalannya juga mulai udah sedikit pelan, kadang-kadang dengkulnya udah pada sakit, tapi masih datang untuk bekerja. Nah, di satu sisi kita melihatnya sebagai, aduh kasihan ya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya ada sisi positifnya guys. Nah, gue akan kupas mengenai hal ini. Yang pertama, tahukah kalian guys, ini kalau berdasarkan googling gue ya, bahwa di Kanada ini tingkat rata-rata orang hidup itu umurnya mencapai 81 tahun. Nah, sedangkan di Indonesia rata-ratanya itu 71 tahun. Beda sekitar 10 tahun. Intinya, tingkat ekspektasi hidup orang di Kanada itu jelas lebih tinggi 10 tahun dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, gua nggak lakukan riset secara mendetail. Ini hanya berdasarkan feeling gua, berdasarkan opini gua pribadi. Gua rasa salah satu faktornya itu ialah karena umur pensiun itu guys. Di Kanada itu umur pensiunnya 65 tahun, sedangkan di Indonesia 55 tahun. Nah, menurut gua kayaknya ketika di umur 55 tahun kita pensiun, itu kan sebenarnya secara tubuh, secara fisik, secara otak juga sebenarnya kita masih cukup produktif. Nah, dengan kita sudah pensiun di umur 55 tahun, kita kan pasti kaget kan, bingung kan. Udah biasa kita kerja selama puluhan tahun ya, bangun pagi, kerja, pulang sore. Tiba-tiba kita, suddenly udah nggak bisa ada kerjaan lagi. Bengong di rumah. Nah, itu tentu saja akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Baik secara fisik maupun secara jiwa ya. Jadinya, gua rasa itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa di Kanada tingkat kehidupannya, umurnya itu rata-rata bisa lebih tinggi dari di Indonesia. Karena pensiunnya umur 65 tahun. Di saat umur 55 sampai dengan umur 65 tahun, di sini di Kanada kita masih bisa produktif bekerja guys. Lalu faktor kedua yang menurut gue sangat menguntungkan itu dengan kita masih bisa bekerja di umur 65 tahun, ialah membantu negara. Di Indonesia, ketika umur 55 tahun dan pensiun, ya sudah. Kita tidak akan memberikan kontribusi apa-apa lagi terhadap negara. Kecuali kita mempunyai pekerjaan sampingan, ataupun kita mempunyai bisnis ya
yang kita sudah persiapkan menjelang umur pensiun. Nah, di Kanada ini, di umur 55 sampai dengan 65 tahun itu kan kita masih bekerja. Jadinya, kita masih berkontribusi terhadap negara dalam bentuk pajak, minimal kalau kita bekerja. Nah, jadinya tentu saja akan meringankan beban negara. Karena di umur 55 sampai dengan 65 tahun masih ada setoran pajaknya untuk negara. Nah, sedangkan di Indonesia kan sudah tidak ada kontribusinya ya guys ya. Nah, jadi itu faktor kedua yang menurut gue beneficial dengan bekerja sampai dengan umur 65 tahun. Tapi tentu saja gue mengerti. Karena di Kanada ini kan negara yang kekurangan penduduknya. Negara terluas kedua di dunia, tapi penduduknya hanya 35 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia kan 250 juta jiwa. Jika umur pensiun dipanjangkan sampai dengan 65 tahun, kendalanya itu ialah nanti lapangan kerja untuk anak-anak mudanya menjadi lebih sempit ya. Nah, keuntungan ketiga dengan umur pensiun yang 65 tahun itu ialah ketika kita mau switch karir. Banyak di antara kita yang ketika di umur 40-an itu merasa, aduh gue jenuh nih dengan pekerjaan gue. Dan gue ingin switch karir. Ataupun di umur 40-an tiba-tiba kepecat gitu ya dari pekerjaan kita. Dan kita mau ganti karir. Nah, kalau dengan umur pensiun yang 65 tahun, tentu saja masih panjang guys. Ya, contohnya, misalkan kita di umur 40 tahunan kita pengen switch karir. Umur 42 deh, misalkan tepatnya kita mau switch karir. Lalu kita harus kuliah dulu selama 3 tahun. Nah, ketika kita lulus kuliah di umur 45 tahun, masih ada 20 tahun lagi waktu untuk kita berkarir. Walaupun harus mulai lagi dari nol ya, karena umur pensiunnya kan 65. Jadi dari 45 tahun sampai dengan 65 tahun kita masih ada kesempatan untuk berkarir. Jadi masih cukup panjang guys waktu untuk mengubah karir dan memulai lagi dari nol ya. Masih ada 20 tahun lagi. Sementara kalau di Indonesia umur 45 tahunan baru memulai ganti karir. Path-nya itu kan cuma tinggal 10 tahun lagi untuk mencapai umur pensiun. Sehingga cukup berat untuk memindah karir ya. Nah, di Kanada ini culture-nya itu ialah bahwa anak-anak itu mostly akan keluar dari rumah ketika dia sudah mulai bekerja ataupun sudah menikah. Tidak tinggal bersama dengan orang tua. Itu culture-nya yang secara average. Tentu saja tiap case beda-beda. Nah, jadi bayangin kalau misalkan anak kita sudah lulus kuliah dan sudah bekerja dan umur kita masih baru 55 tahun. Nah, tentu saja di rumah akan menjadi sepi bukan? Nah, dengan kalau kita masih bekerja, kita masih bisa produktif. Sehingga kita juga tidak terlalu kesepian. Karena anak sudah keluar ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor juga yang menguntungkan buat kalau kita pensiun di sini di umur 65 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Keuntungan dengan kita bisa bekerja sampai dengan umur 65 tahun di Kanada. Nah, keuntungan berikutnya ialah karena negara banyak memberikan fasilitas untuk kita ketika nanti kita sudah pensiun. Nah, ketika kita sudah umur mencapai 65 tahun, kita nanti akan diberikan uang dalam bentuk Canadian Pension Plan atau CPP ya. Nah, Canada Pension Plan ini akan diberikan kepada kita tiap bulannya berdasarkan kontribusi kerja kita. Kita bekerja di Kanada selama 20 tahun dengan 40 tahun, tentu saja kontribusi tiap bulannya yang akan diberikan oleh pemerintah Kanada akan berbeda. Akan ada hitungannya guys, dan gue nggak bisa bahas di video ini. Karena nanti akan menjadi terlalu panjang videonya ya. Nah, lalu faktor berikutnya itu berkaitan dengan pensiun ialah, kan seperti yang kalian semua sudah banyak ketahui bahwa medical di Kanada ini untuk yang dasar itu banyak ditanggung oleh pemerintah. Jadinya ketika nanti hari tua kita, kesehatan kita pun akan ditanggung oleh pemerintah untuk yang basicnya. Nah, itu tentu saja akan menguntungkan kita juga ketika nanti kita pensiun. Makanya itu menjadi salah satu alasan kenapa gue pindah ke Kanada guys. Jadi kurang lebih seperti itu sih pembahasan gue mengenai pensiun di umur 65 tahun. Ternyata juga memberikan banyak benefit untuk kita semua ya. Nah, jika di antara teman-teman ada yang merasa video ini bermanfaat, kembali lagi jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, dan tolong tulis di komentar di bawah ini ya mengenai hasil dari pembahasan gue. Juga jangan lupa follow IG gua, opini_Darwin. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye!